Tema yang diberikan kepada saya dan Pak Andreas adalah Allah menjadi manusia. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, tetapi juga menjadi perdebatan banyak orang. Bagaimana sih Allah yang tidak terbatas itu dapat menjadi terbatas? Dan saya akan membahasnya dari segi biblika, ya. Karena itu nanti saudara akan lihat saya akan lebih banyak menyoroti teks, ya. Dan juga sosial budaya, sejarah daripada di mana teks tersebut hadir, ya. Kemudian rekan saya sekaligus senior saya juga, Pendeta Andreas Himawan, akan lebih menggarapkan konten teologisnya. Walaupun tentu saja tinjauan biblika pada malam hari ini adalah juga sekaligus tinjauan teologis, tetapi ide kenosis ini adalah memiliki sejarah yang sangat panjang di dalam teologi kekristenan, ya. Nah, saya akan memulai dengan sharing share screen saya. Allah menjadi manusia, inkarnasi dan kenosis Kristus. Jadi ada dua, inkarnasi dan kenosis. Inkarnasi adalah bentuk daripada kenosis Kristus, kira-kira demikian, ya. Nah, kita pada saat ini akan menyoroti tinjauan biblika. Saya akan memulai dengan kisah Natal. Perjanjian Baru mengisahkan berbagai penulis Perjanjian Baru mengisahkan Natal itu dari berbagai sudut pandang, ya. Dan mari saya coba akan secara sepintas memperlihatkan kepada saudara, ya berbagai kisah Natal atau inkarnasi di mana Allah menjadi manusia di dalam Alkitab. Kita lihat sebentar Matius, Lukas, Yohanes, Wahyu, ya. Dan pada akhirnya kita akan masuk pada surat Paulus yang menjadi konsentrasi kita, ya. Matius mengisahkan kisah Natal dengan menggambarkan Sang Mesias Yesus yang disembah dan akan dibunuh. Ya, kita bertemu di dalam narasi daripada di dalam sinoptik Injil sinoptik Matius bahwa ada orang Majus yang mencari Yesus dan ketika dia menemukan mereka sujud menyembah dia. Tapi di sisi lain kita juga bertemu dengan kisah Herodes yang adalah raja orang Yahudi pada saat itu beserta dengan para ahli Taurat di belakangnya yang mereka digambarkan sebagai satu kelompok dan sang raja tersebut menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem. Tujuannya adalah untuk membunuh sang bayi Yesus tersebut. Jadi di dalam tensi ini narasi Paulus menggambarkan Kristus. Dia adalah raja yang patut disembah, tetapi dia sekaligus raja yang terancam akan dibunuh. Dan pada akhirnya memang semua kitab Injil menggambarkan bagaimana Kristus sang raja itu disalibkan, ya. Kemudian kita bertemu dengan narasi Lukas, ya. Lukas menggambarkan sang juru selamat, ya. Ketika malaikat memberitakan kabar baik kepada para gembala, katakan jangan takut, sesungguhnya sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Luar biasa. Jadi kehadiran sang juru selamat, tapi sang juru selamat ini justru hadir di dalam kesederhanaan. Dia dilahirkan tempat yang sangat sederhana, kemudian bayi juru selamat itu dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan tempat tempat makan buat para binatang, ya. Dan ini menggambarkan kesederhanaan Kristus, kesederhanaan sang juru selamat. Nah, kalau saudara melihat ini, ya, kalau saudara membaca narasi daripada Lukas di pasal yang kedua dikisahkan kepada kita, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Ada nama Kaisar Agustus
Nah, sekilas hanya untuk menunjukkan kapan itu terjadi, tetapi ada unsur retoriknya, ya, bahwa Kaisar Agustus pada zaman itu adalah dianggap sebagai juru selamat dunia, ya, karena dia berhasil menyelesaikan persoalan internal konflik di dalam kekaisaran Romawi, di mana pada akhirnya dia tampil sebagai pemenang, kemudian dia membawa kedamaian. Oleh karena itu, Kristus dianggap sebagai juru selamat dunia yang membawa kedamaian. Nah, ketika malaikat itu memberitakan bahwa ada juru selamat yang baru, ya, yang bukan Kaisar Romawi yang berkuasa secara luar biasa, tetapi Kristus Yesus sang bayi yang tampaknya tidak berdaya ini. Nah, ada pergumulan di situ yang pada akhirnya akan dilanjutkan di dalam Kisah Para Rasul. Sang penulis Lukas itu menceritakan bagaimana Kristus yang mati itu menjadi kabar baik dan juru selamat tidak hanya bagi masyarakat Yahudi, tetapi juga semua bangsa. Nah, kemudian dari dua narasi ini kita melihat ada motif Roh Kudus, ya. Matius pasal 1 mengatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ya, Lukas, jawab malaikat itu kepadanya, yaitu Maria, "Roh Kudus akan turun atas kamu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Nah, kedua penulis ini secara hati-hati menekankan bahwa sang anak ini, ya, bayi Yesus Kristus ini tidak bukan merupakan hasil dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah, disinilah ide ilahi, ya, dihadirkan secara implisit, ya, bahwa dia bukan manusia biasa, dia adalah karya daripada Roh Kudus yang ada di dalam diri Maria, ya, dan yang memungkinkan dia melahirkan seorang bayi yang disebut kudus, anak Allah, ya. Nah, dan di sini berarti apa? Ide inkarnasi itu sudah mulai dihembuskan, ya. Jarang disentuh. Kitab Wahyu sebenarnya juga memiliki kisah Natal, hanya sangat-sangat singkat, ya. Wahyu pasal 12 ada berkisah tentang seorang perempuan yang sedang mengandung dan dia akan melahirkan dan dia merasa melahirkan dalam kesakitan. Tetapi ada seekor naga merah padam yang besar yang siap untuk mencaplok, menelan bayi itu ketika bayi itu lahir. Maka sang perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan digambarkan bahwa anak tersebut nantinya akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Berarti sesuatu kekuatan untuk memerintah dunia. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ya, nah ini kelihatannya narasi dari Wahyu 12 ini menggabungkan narasi Natal dengan narasi salib, di mana sang anak tersebut akan mati dan memang mati, ya. Tetapi di sini katakan bahwa itu dirampas, dia tidak seterusnya mati, tetapi dia bawa lari di rescue, diambil kepada kehadapan Allah dan ke tahtanya. Dan di situ di tahtanya dia memerintah sebagai raja atas segala bangsa. Nah, ini kisah Wahyu, ya, bahwa ada seorang bayi yang memang didesain buat nanti dia memerintah mengatasnamakan Allah. Nah, ini
Bagaimana dengan Yohanes ya? Yohanes di pasal 1 ya, kita sangat jelas ide inkarnasi tersebut, firman yang menjadi manusia tetapi tidak diterima ya, pada sangat terkenal di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu dan sekaligus terang itu ya datang kepada milik kepunyaannya. Siapa? Itu orang-orang Israel, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Kita melihat kadang-kadang, firman menjadi manusia dan kita melihat kemuliaannya, bahwa yang sang firman itu hadir tengah-tengah manusia di dalam kemuliaannya. Tetapi kalau saudara membaca narasi daripada Yohanes, saudara akan menemukan bahwa yang dimaksud dengan kemuliaannya itu adalah salib. Ya, salib adalah kemuliaan yang dipancarkan oleh sang firman yang menjadi manusia itu. Dan jelas ini adalah ide inkarnasi yang luar biasa. Nah, kesemuanya ini ya dituliskan pada kira-kira abad pertama ya, di atas tahun 60 ya, berarti sekitar 30-40 tahun sesudah Kristus, dan yang terakhir mungkin Yohanes mungkin sekitar tahun 80-an ya. Nah, tetapi ada yang kisah Natal yang lebih early lagi, lebih dahulu lagi, yaitu di dalam tulisan Paulus ya. Nah, kisah inkarnasi dalam tulisan Paulus ada 2 tempat minimal kita sorotin ya. Yang pertama di Galatia pasal yang keempat ayat 4 dan 5. Ya, sangat singkat ini. Ya. Setelah genap waktunya, ya, waktunya itu sudah pas menurut kalkulasi ilahi, maka Allah mengutus anaknya. Ya. Lahir dari seorang perempuan untuk apa? Jadi Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini dengan tujuan yang sangat jelas, menebus mereka, menebus manusia. Supaya apa? Supaya kita diterima menjadi anak Allah. Supaya kita manusia yang percaya kepadanya diterima menjadi anak Allah, diangkat menjadi anak-anak, diadopsi menjadi anak-anak Allah, karena kita sudah ditebus ya. Nah itu. Tetapi mari kita lihat bagaimana proses inkarnasi itu secara lebih teologis di sini. Nah, di sini ada satu teks yang menjadi puncak daripada pembahasan kita, fokus daripada pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-11. Saya bacakan dengan Alkitab saya. Saya mulai dari ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini adalah narasi Yesus Kristus yang sekaligus menurut saya adalah Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus ini diterima oleh Paulus, ya, diimani oleh Paulus, kemudian diteruskan kepada jemaat, yang diberitakan secara setia oleh Paulus dimanapun dia ketika dia mengabarkan Injil.
ya. Nah, ini adalah satu ringkasan. Uh, uh, Teks ini sering di dalam diskusi teologis biblika, itu dianggap sebagai himne tentang Kristus, hymn of Christ, ya. Dipercaya oleh cukup lebih dari separuh, mayoritas bahkan, bahwa ini adalah bukanlah tulisan Paulus, tetapi ini adalah himne di gereja mula-mula, ya, yang populer, ya, yang menjadi pengakuan iman ketika mereka memahami karya Yesus Kristus, ya. Jadi himne ini berupa narasi tentang Yesus Kristus, dan dalam berapa ayat ini, 6 ayat ini diringkaslah, suatu ringkasan yang sangat padat dan sangat teologis mengenai siapakah Yesus, apa yang dia kerjakan, dan apa yang akan terjadi pada akhirnya. Ya. Nah, di dalam narasi ini mulai dari proton, ya, pada masa awal, ya, sampai pada eskaton pada masa akhir. Ya, pada masa awal bahwa dia di dalam rupa Allah, di dalam kesetaraan dengan Allah, ya. Kemudian pada masa akhir ketika semua lutut, baik yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi akan bertekuk lutut dan mengakui dia sebagai Tuhan, ya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, di tengah-tengah itu, ya, di tengah-tengah itu ada salib, ya. Kalau saudara lihat, ya. Kalau saya lihat di ujungnya ada salib. Saya sengaja mengarrange Hymn of Christ ini dalam bentuk V, ya, V itu, ya, ya. Nah, ayat 6, ayat 7, 8, 9, 10, 11, ya, karena dia dari kondisi di mana dia sangat mulia, dia turun ke salib, kemudian dia ditinggikan secara luar biasa, ya, dan sehingga semua orang mengakui bahwa dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini adalah suatu narasi yang luar biasa, dan kita akan konsentrasi di 2 ayat ini. Ya. Kata ide inkarnasi itu hadir di dalam mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, ide kenosis itu muncul dengan telah mengosongkan dirinya. Ya, nah, 2 hal ini yang akan kita soroti. Mari kita pahami ini karena ada problem di dalam terjemahan bahasa Indonesia menurut pendapat saya. Ya. Nah, mari kita lihat kisah Natal atau kisah inkarnasi di ayat 6, 7 yang tadi saya sudah tunjukkan ini 2 ini, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia inkarnasi, dan tentunya kenosis, ya. Mari kita berkenan memahami isu yang sangat penting terlebih dahulu, yaitu Kristus setara dengan Allah, ya. Kata itu hadir dalam tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Nah, kata setara, ya. Dalam bahasa Yunania to enai isa tu, statusnya setara dengan Allah, ya. Nah, ini suatu pernyataan bahwa Yesus itu dinyatakan setara dengan Allah. Nah, secara budaya dan politik pada masa itu, ya, kata setara dengan Allah ini tidak ada di dalam Perjanjian Lama. Tetapi ada kata yang cukup populer, ya, di dunia Grego-Roman, ya, dunia Yunani Romawi pada zaman Yesus, ya, pada zaman Paulus, yang dikenal sebagai isotheoitimai.
Theo itu dari theos, ya, iso itu equal, ya, timai itu penghormatan, yaitu penghormatan yang setara untuk para dewa. Dewa ini dalam bentuk jamak, ya, penghormatan yang setara untuk diberikan setara bagi para dewa. Penghormatan apa yang diberikan setara bagi para dewa? Yaitu manusia yang dianggap sangat berjasa, sangat hebat, hero yang luar biasa berkuasanya, maka masyarakat pada zaman itu yang politeistik memberikan penghormatan yang luar biasa, yang setara dengan para dewa. Apa itu? Bahwa mereka diberikan korban bakaran, dalam artian mereka disembah sebagaimana para dewa disembah. Nah, ini menjadi etos yang apa? Etos para penguasa, orang-orang yang berkecimpung di dalam politik, para jenderal, para ini di dunia Yunani, ya, orang-orang hebat itu mengejar manusia berusaha mendapatkan penghormatan para dewa. Dengan apa? Mereka dibangunkan kuil-kuil bagi mereka diberikan persembahan korban bakaran sebagaimana layaknya dipersembahkan kepada para dewa. Dan kalau pada zaman Yunani, ya, itu banyak sekali, setiap kota ada tradisi ini, ya, orang-orang hebat di ini disetarakan dengan dewa. Tapi pada zaman Yesus dan Paulus mengerucut kepada para kaisar Romawi. Pencetusnya adalah Kaisar Agustus, ya. Kaisar Agustus dianggap sebagai juru selamat dunia, maka dia disembah, dikasih penghormatan setara dengan dewa. Bahkan ketika dia mati, dia diangkat menjadi dewa, ya, diterima di dalam sebagai dewa, salah satu dewa Romawi. Nah, ini ada manusia yang berusaha naik menjadi dewa. Tetapi di sini ada juga ide Kristus yang setara dengan Allah menjadi manusia, ya. Dan bahwa yang sesungguhnya Allah menjadi manusia. Tapi ada yang satunya lagi, manusia yang berusaha menjadi dewa atau pengen dihormati seperti para dewa, ya. Nah, ini isunya, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada problem terjemahan LAI, ya. Nah, ya. Saya agak kesulitan dengan terjemahan LAI, ya. Dengan respect bahwa LAI memberikan terjemahan yang sangat baik, ya, sampai saat ini. Tetapi untuk ayat 6 ini, saya merasa ada sedikit problem, ya. Dia menerjemahkan demikian, LAI menerjemahkan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Permasalahannya, kesetaraan dengan Allah itu tidak mungkin hilang, terutama di dalam perspektif orang Yahudi seperti Paulus, ya. Bagi Paulus, Allah itu hanya satu, yaitu Yahweh, ya, YHWH, ya. Dan dia tidak mungkin hilang keilahiannya. Kalau tidak mungkin hilang keilahiannya, keilahiannya pun tidak perlu juga dipertahankan karena melekat pada diri Allah, ya. LAI melanjutkan, melainkan telah mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, impresi saya dalam terjemahan ini bahwa Sang Kristus yang setara dengan Allah ini
ya, melepaskan, tidak mempertahankan status kealahannya tersebut dengan mengosongkan dirinya. Dan menurut saya status kesetaraan dengan Allah tidak perlu dipertahankan dan tidak dapat dikosongkan, dilepaskan dengan menjadi manusia. Ketika Sang Kristus, Sang Yesus Kristus menjadi manusia, dia tetap Allah. Ya. Dia tetap Allah. Ya. Hanya Allah yang hadir dalam rupa manusia. Nah, ini yang perlu kita mungkin kritisi. Itu sebabnya tidak heran di dalam terjemahan bahasa Inggris ada berbagai tafsiran, ya, terjemahan, ya, yang berbeda dengan LAI, ya. Isunya adalah kata harpakmon, ya. Yang kata harpakmon itu harpakmos, ya, tidak begitu, tidak ada orang yang benar-benar tahu artinya, ya, karena hanya muncul di sini dan tidak ada lagi di dalam Perjanjian Baru maupun di dalam tulisan Yunani kuno. Karena itu hanya orang agak sedikit menebak secara pintar. Tapi ada 3 proposal yang diberikan. Yang pertama, did not count equality with God a thing to be grasped, ya. Tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai sesuatu yang perlu direbut. Nah, rasionalnya daripada tafsiran terjemahan ini adalah bahwa Yesus itu digambarkan seperti Adam dan Hawa yang adalah merupakan citra Allah, tetapi berusaha menjadi seperti Allah. Ya. Kalau demikian, terjemahannya akan cenderung mengatakan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Allah, tetapi berusaha dan tidak mau menjadi seperti Allah. Ya, tidak berusaha merebut status Allah, ya. Terjemahan yang kedua dan ketiga itu dari NRSV maupun dari NIV, ya. Demikian. NRSV menerjemahkan did not regard equality with God as something to be exploited, ya. Atau tidak menganggap kesetaraan Allah itu menjadi sesuatu yang untuk dieksploitasi untuk dengan secara semena-mena. NIV menambahkan agak mirip dengan itu, did not consider equality with God something to be used to his own advantage, ya. Dari kedua ini sebenarnya yang dikatakan adalah Yesus yang memiliki kesetaraan dengan Allah tidak mengeksploitasi status keilahiannya, kekuasaan keilahiannya secara semena-mena untuk kepentingan sendiri. Nah, ya, ini hal yang sangat penting, ya, dan menurut saya terjemahan yang kedua dan ketiga ini sangat benar dibandingkan terjemahan dari ESV maupun terjemahan LAI. LAI memiliki asumsi bahwa status keilahian itu bisa dilepaskan, dikosongkan, ya. Padahal tidak demikian, ya. Kesetaraan dengan Allah itu kekal melekat pada diri Allah sebelum dia berinkarnasi, dan dalam kondisi berinkarnasi maupun sesudah dia dibangkitkan dan bertahta di sebelah kanan Allah Bapa dan memerintah, ya. Dan ini bahwa status setara dengan Allah itu kekal dari awal hingga akhir. Kalau demikian, di dalam kenosis ini
apa yang terjadi, apa yang dilepaskan, apa yang dikosongkan. Nah, di sini kalau kita agak sedikit teliti dengan ini, ada kata rupa Allah, ya. Jadi ada rupa Allah, kemudian ada ada kenosis dan ada rupa hamba. Nah, secara konteks itu kita akan dapat menebak, ya. Rupa Allah dikosongkan, ditinggalkan, hadir di dalam rupa hamba, ya. Nah, itu secara sederhana demikian. Tapi mari kita lihat sedikit menyoroti tentang rupa Allah, ya. Apa sih rupa Allah itu? Di dalam perjanjian lama itu tidak ada kata rupa Allah, ya. Karena hukum kedua dari 10 perintah Tuhan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, ataupun yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya, bangsa Israel mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat menggambarkan rupa Allah. Ya, dilukis, dipahat, enggak boleh. Ya, karena Allah itu tidak boleh digambarkan. Ya, tapi walaupun demikian, ya. Di dalam perjanjian lama kita menemukan ada kata kemuliaan Allah, ya. Di Keluaran pasal 24 ayat 16, ya, di dalam kisah Gunung Sinai, ya, ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan Mesir, kemudian dibawa ke Gunung Sinai dan mereka melakukan perjanjian dengan Allah, dengan Yahweh. Yahweh menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat Yahweh. Tetapi adalah Musa yang naik ke atas gunung dan umat Israel itu melihat dari kejauhan bahwa ada kemuliaan Allah yang berdiam di atas gunung. Nah, kemuliaan Allah itu menandakan kehadiran Allah, ya, kehadiran Allah, bahwa Allah hadir di puncak Gunung Sinai tersebut dan bertemu dengan Musa. Nah, kemudian di Yesaya pasal yang ke-6, ya, Yesaya mengisahkan penglihatan tentang Tuhan. Di dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubah-jubahnya memenuhi bait suci. Apakah Yesaya benar-benar melihat wajah Allah? Tidak dikatakan demikian, ya. Tetapi kita melihat ada serafim yang terus mengelilingi, terus menyanyikan kudus, kudus, kudus. Dan Yesaya mengatakan, celakalah aku, ya. Aku manusia berdosa. Dia tidak sanggup melihat bukan wajah Allah. Sebenarnya kemuliaan Allah itu menyadarkan dia betapa berdosanya dia. Nah, rupa Allah inilah menurut saya, ya, yang menjadi tanda bagi semua ciptaan untuk mengidentifikasikan kehadiran Allah. Itulah yang dikosongkan oleh Kristus. Ya, bukan kesetaraannya dengan Allah, karena kesetaraan itu kekal, ya, tetapi rupa Allah, bagian luar, ya, kemuliaan Allah, ya, Allah yang tidak terbatas. Ketika dia mau diidentifikasikan, dia mengkenosiskan dirinya dalam bahkan kemuliaan Allah itu semuanya dia membatasi dirinya, tetapi yang lebih lagi pembatasan ini lebih lanjut lagi, ya, bahwa dia melepaskan kemuliaan itu dan mengambil rupa seorang hamba, ya. Rupa Allah itu mengidentifikasikan kesetaraan dengan Allah, ya. Kristus dalam kemuliaan menandakan kesetaraannya dengan Allah pada masa sebelum dia berinkarnasi, ya. Rupa Allah itu dikosongkan, dilepaskan, tetapi tidak dengan kesetaraannya. Kita ingat di kitab Injil, ya, ada satu kali Yesus naik ke atas gunung, ya, dan murid-muridnya, ketiga muridnya melihat kemuliaan Kristus, ya, dan
eh, kemuliaan itu dilepaskan di dalam proses inkarnasinya. Eh, rupa Allah bisa dikosongkan, dilepaskan, tetapi tidak kesetaraan dengan Allah. Tindakan kenosis Yesus adalah melepaskan rupa Allah dan mengambil rupa manusia. Ya, tujuannya apa? Nah, hamba. Hamba itu sangat identik dengan melayani. Allah demi untuk melayani manusia, mempersembahkan karya keselamatan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dengan menjadi manusia. Lukas menggambarkannya dengan lahir di kandang. Ya, lahir di tempat yang sangat hina, yang identik dengan orang papa, orang sederhana, para gembala, identik dengan status hamba. Ya, kenosis Kristus yang setara dengan Allah. Ya, dia tidak mengeksploitasi status ilahinya secara semena-mena untuk kepentingan diri sendiri, supaya orang tunduk kepadanya, orang takut kepadanya, ya, orang gemetar kepadanya. Tetapi dia mengeksploitasi status ilahinya dengan cara melepaskan kemuliaannya sebagai Allah, dengan menjadi seperti manusia untuk melayani sebagai seorang hamba. Luar biasa bukan ini? Saya rasa ini suatu luar biasa. Perjalanan hidup sang hamba itu, ya, dari kemuliaan rupa Allah menjadi rupa hamba, kemudian mati di atas kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia yang merendahkan diri lagi, menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, surat ini ditujukan kepada jemaat di Filipi, yang notabene sebagian besar adalah penduduk Romawi, karena Filipi adalah kota koloni Romawi. Sebagian besar penduduknya itu mempunyai riwayat hubungan yang sangat erat dengan Kaisar Agustus. Mereka banyak dari mungkin leluhur mereka, ya, bapak mereka, kakek mereka itu adalah tentara daripada pasukan Agustus. Ya. Nah, ada satu rule yang dikatakan oleh Cicero, bahwa orang Romawi itu berdosanya, sejahat-jahatnya, tidak boleh dihukum dengan disalibkan. Karena salib itu menandakan suatu hukuman yang sangat memalukan. Orang Romawi tidak boleh disalibkan. Hanya para hamba dan pemberontak dan itu bukan orang Romawi. Cicero sendiri mati akhirnya dengan atas perintah Agustus dengan minum racun. Ya, nah, tetapi ini general rule ini dipegang oleh kaum Romawi yang memiliki kewarganegaraan Romawi. Ya, ada ingatan yang sangat melekat terhadap Kaisar Agustus. Dia berperang mengalahkan musuhnya, dan musuhnya itu memakai para hamba, ya, para hamba dibebaskan oleh musuhnya, kemudian menjadi pasukannya, ya, menjadi pasukannya untuk berperang melawan Kaisar Agustus. Kaisar Agustus memenangkan perang tersebut dan ada puluhan ribu hamba. Apa yang dilakukan oleh Agustus? Agustus mengembalikan hamba tersebut kepada tuannya untuk dihukum atau dipakai, terserah gitu. Tapi ada sisa sekitar 5.000, 6.000 hamba. Apa yang dilakukan oleh Agustus? Agustus menyalibkan dan membakar hamba tersebut di atas kayu salib, ya. Dan itu menjadi ingatan-ingatan yang sangat
menakutkan. Sangat menakutkan. Sungguh mengerikan. Hamba itu diperlakukan demikian. Untuk memberikan warning, peringatan, hai hamba, jangan sekali-sekali kalian memberontak. Tapi sang pribadi yang memiliki rupa Allah ini menjadi manusia, mengambil peran seorang hamba, menebus manusia, dan mati sebagai seorang hamba yang sangat hina untuk membuka jalan keselamatan. Itu sebabnya Allah sungguh meninggikan dari mulia, rendah, dan terkutuk. Bagi orang Yahudi, semua yang mati di atas tergantung di pohon, termasuk disalibkan, itu adalah mengalami kutukan Allah. Ya, dia sangat direndahkan secara manusia dan dia terkutuk di hadapan Allah. Demi apa? Demi menjalankan tugas keselamatan. Nah, ini luar biasa, saudara sekalian, luar biasa. Yesus memperkenalkan kepada kita diri Allah. Ya, Yohanes 1 ayat yang ke-18 berkata, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Paulus sendiri dalam Kolose 1 ayat 5 mengatakan, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dan yang lebih utama dari segala sesuatu. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Kristus yang memperkenalkannya. Bagaimana Kristus memperkenalkannya? Lihat hidupnya. Lihat bagaimana dia berinkarnasi, berkenosis, dari yang memiliki kemuliaan, meninggalkan kemuliaan tersebut, mengambil rupa seorang hamba untuk melayani kita, yang seharusnya layak untuk dihukum. Dia tanggung hukuman kita di atas kayu salib. Inilah gambaran Allah, ya. Allah yang selama ini digambarkan, dapat diidentifikasikan dengan kemuliaan, tapi sekarang Allah itu juga diidentifikasikan dalam rupa hamba yang sangat-sangat bersahaja. Yohanes menggambarkan bagaimana kenosis itu dalam satu kisah yang sangat menyentuh di Yohanes 13. Sang guru ketika melihat murid-muridnya tidak mau mencuci kaki satunya, ya, tidak ada yang mau mencuci kaki, semua mau jadi lebih besar, semua menjadi lebih penting dari yang lain, ya. Maka apa yang dilakukan? Sang guru tersebut melepaskan jubah, tinggallah pakaian yang sederhana, itu ada pakaian hamba. Dia memakai kain, mengikatnya, dan itu tanda apa? Tanda hamba. Hamba. Sang guru menjadi hamba, dan dia mencuci kaki murid-muridnya sebagai seorang hamba. Ini Kristus yang kita ikuti, Kristus yang kita imani. Kristus yang memperkenalkan diri Allah. Allah yang bersedia menderita. Allah yang bersedia untuk melepaskan kemuliaan demi manusia yang sangat-sangat tidak signifikan. Sangat kecil kita. Siapakah kita ini? Ya. Kita seorang diri ini. Ada miliaran manusia di dunia ini. Siapakah kita? Bumi itu tampaknya besar, tetapi di dalam alam semesta itu begitu-begitu kecil, ya. Tetapi kabar baik ini, bahwa Allah mengasihi dunia ini, mengasihi manusia, dan Kristus yang adalah setara dengan Allah melepaskan kemuliaannya menjadi manusia yang sederhana untuk melayani. Ini adalah kabar baik, tetapi juga ini adalah standar kehidupan, standar
etik daripada umat Kristen yang mengikuti Kristus, yang menyatakan diri sebagai murid-murid Yesus. Ketika Yesus ke Yerusalem untuk mati di atas kayu salib, murid-muridnya bertengkar siapakah yang paling besar. Ya, murid-muridnya siapa yang paling besar, siapa yang bisa duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang menjalankan kekuasaan atas mereka disebut pelindung-pelindung, ya. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin sebagai pelayan. Semakin kita ada tinggi kedudukan kita, semakin banyak kita mengakumulasi kekuasaan. Permasalahannya bagaimana kita mengeksploitasi kekuasaan, privilege tersebut. Ya, apakah untuk membuat orang lain tunduk kepada kita, atau justru kita mengikuti jejak Kristus, menjadi berkat bagi mereka, melayani. Saudara-saudara sekalian, ada banyak gereja terjadi pertengkaran. Ya, pertengkaran di dalam komunitas gereja sudah terjadi pada masa murid-murid Yesus. Ya, pada masa Paulus, ya, kita bertemu ada banyak pertengkaran di Korintus, ada banyak pertengkaran juga di Filipi, di Roma, dan Paulus memakai narasi ini untuk mengingatkan siapakah Kristus yang mereka ikuti. Kristus yang melepaskan haknya. Kristus yang melepaskan kemuliaannya untuk melayani. Marilah juga di dalam kehidupan bergereja kita, mari kita melepaskan itu dan melayani. Sebagai suami, marilah kita melepaskan itu untuk melayani istri dan anak kita. Sebagai istri juga demikian, sebagai anak juga demikian, sebagai majelis gereja juga demikian, sebagai guru sekolah minggu juga demikian. Kalau ini terjadi, saudara sekalian, saya yakin dan percaya bahwa gereja akan memancarkan terang kepada dunia ini. Sampai di sini saja yang saya sampaikan. Saya berharap ini dapat menjadi perenungan, tapi juga kita bisa masuk ke dalam diskusi